Una pertolongan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masih di surat Al-Ma'un. Ya, ini barang-barang berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Aro'aita, apakah kamu tahu atau tahukah kamu? Ini sesungguhnya ini pertanyaan hanya untuk menegaskan, ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk menegaskan. Kalau kita ngomong mudahnya begini, lihat tuh, lihat. Nah, itu kan kayak perintah ya, padahal itu menegaskan agar seseorang itu melihat apa yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh. Aro'aita, apakah kalian tahu? Alladzi, pada siapapun orangnya, tapi ini kan makrifat, ya. Sebenarnya mausul itu makrifat. Tapi ya walaupun ini sudah tertentu, tapi orangnya memang belum ditunjuk si A, si B, tapi yang dimaksud ini adalah pendusta dia. Tahukah kamu orang yang yukadzibu? Kadzaba itu ya mendustakan, ya, telah mendustakan. Kalau kadzaba, yukadzibu, nah, sedang mendustakan dan selamanya. Jadi kalau fi'il mudhari itu bisa mengandung pengertian sesuatu yang sedang terjadi dan akan berlangsung terus menerus, bisa jadi. Jadi ini orang yang sekarang sedang mendustakan dan selamanya dia akan menjadi pendusta. Ya, jadi mendustakan agama itu maksudnya apa? Agamanya nggak bohong, tetapi ada orang yang membuat kebohongan tentang agama. Nah, ini pendusta itu. Nah, ini ada kabar benar, tapi kemudian ada orang yang memanfaatkan kabar tersebut untuk kebohongannya. Nah, yukadzibu biddin ini orang yang mendustakan agama. Agamanya benar, tetapi dia memanfaatkan agama tersebut untuk kebohongannya. Itu takdzib. Siapa yang disebut sebagai pendusta agama itu? Pendusta agama itu, oh ya, ini mumpung ingat, sebenarnya saya lebih enak ke depan itu menggunakan Zoom kali ya. Kalau Google Meet ini agak berat. Nanti mungkin pekan depan kita mulai menggunakan Zoom. Nanti linknya saya kasih sorenya. Ini kan nama-nama ini nomornya saya kenal semua. Kalaupun yang belum dikenal nanti bisa ini ada Bu Ai Jamilah, ada Mas Rizky, ini mungkin Bu Yayah tahu nomor-nomornya. Baik, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
orang yang disebut pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalimat fadzalika ini menggambarkan jauh, ya, menggambarkan jauh. Zalika itu jauh. Ini bisa juga mengandung pelajaran bahwa alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim itu sesungguhnya jauh dari agama. Walaupun dia memanfaatkan anak yatim sebagai kebohongannya, tapi sesungguhnya dia jauh dari agama. Jadi kalau Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim itu nanti di surga seperti ini, kahataini. Wa asyara, beliau kemudian isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menggambarkan bahwa tidak dipisah dengan jari yang lain. Artinya menunjukkan bahwa orang-orang yang kafilul yatim, orang-orang yang menanggung anak yatim itu dekat dengan Rasulullah nanti di surga, il jannah. Nah, pertanyaannya, siapa anak yatim itu? Gitu ya. Yatim itu, yatim, kalau kita memisahkan antara, di Indonesia ini umumnya, memisahkan antara yang ditinggal oleh ayah dan yang ditinggal oleh ibu. Kalau yang ditinggal oleh ayah katanya yatim, yang ditinggal oleh ibu katanya piatu. Itu istilah Indonesia. Ya, orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena memang dulu yang mencari nafkah, pencari nafkah itu adalah bapak. Dulu bapak. Tapi dalam perkembangannya kan bukan satu-satunya bapak sebagai pencari nafkah saat ini. Ya, sehingga kemudian muncul definisi itu berkembang. Siapapun anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya, maka itu menjadi kategori yatim. Tapi ya ini penting nih, ini penting. Ini yang sering salah orang. Menurut saya orang tidak teliti di sini. Yang disebut yatim itu kalau anak tersebut masih usia belum balik. Nah, ini ada kategorinya. Makanya kalau kita mendapatkan amanah-amanah dititipi untuk anak yatim, titip dong saya untuk anak yatim itu harus benar itu menyampaikannya kepada anak yang memang usianya belum balik. Dia tidak punya orang tua, baik satu maupun dua, usianya belum balik. Itu. Kalau anak tersebut, jadi kalau sudah gede ditinggal orang tuanya, kayak saya ini, ayah saya meninggal ya gak yatim, ya. Nggak boleh ngaku-ngaku saya yatim nih, tinggal wafat sama ayah, ya nggak, bukan yatim. Yatim itu saya ulang, kalau ada anak yang masih belum balik, dia ditinggal wafat oleh orang tuanya. Ya, boleh orang tua laki maupun orang tua perempuan. Itu yatim. Belum balik. Nah,
Kalau sudah balik, namanya bukan yatim lagi. Terus namanya apa? Tergantung. Anak yatim itu belum boleh memanfaatkan hartanya, belum boleh. Maka hartanya anak yatim itu masih dikelola oleh orang tuanya. Maka di sini disebut bahwa harta anak yatim itu ya membawa amanah, karena itu hartanya anak yatim. Maka orang yang bisa membawa amanah, menjaga hartanya anak tersebut dengan baik, itu pahalanya besar. Tapi sebaliknya, kalau justru dimanfaatkan yang tidak benar, ya tentunya ada imbalan yang setimpal juga dari perilaku jahatnya. Jadi gitu ya, anak yatim itu ada batasan usia. Nah, kalau anak yatim tersebut sudah balik, saya lanjutkan tadi lanjutannya. Kalau kemudian hartanya ternyata punya tinggalan banyak, dikasih, kalau sudah balik, jadi kaya dia. Jadi kaya. Atau misalnya keluarganya, ya kalau di Indonesia kan masih kecil juga walaupun balik gitu, belum bisa memanfaatkan. Simpan dulu, ya nggak apa-apa, tapi itu haknya dia, sudah kaya. Kalau ternyata setelah balik tadi ternyata hartanya sedikit, nah, maka entah dia menjadi kategori fakir atau menjadi kategori miskin. Maka di ayat berikutnya juga fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu ada lanjutannya, ada kaitannya itu. Karena yatim kalau sudah balik bisa menjadi fakir, bisa menjadi miskin, bisa menjadi kaya. Nah, itu setelah balik. Ini ya, jadi karena di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya ini seneng banget kalau memelihara anak yatim. Dan penting juga saya sampaikan bahwa anak yatim itu tidak termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, tidak berhak dia menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 kelompok. Innama sodaqatu lil fuqara iwal masakin dan seterusnya. Ya. Nah, di situ memang di Quran membedakan istilah fakir dan miskin. Dibedakan. Ya, di Indonesia ada fakir miskin. Malah dari satu, fakir miskin dan anak telantar. Itu beda antara fakir dan miskin. Nah, nanti itu di ayat berikutnya. Nah, ini di ayat ini saya ingin menyampaikan ya bahwa merawat anak yatim dengan baik yaitu bagian dari perintah agama. Menghardik anak yatim ini berarti menyia-nyiakan dia. Jadi orang tuanya sudah tidak ada, salah satu orang tuanya yang ada, atau mungkin orang lain yang dititipi, nah kemudian tidak menjaga dengan baik, itu bagian dari menghardik. Jadi menghardik itu tidak sekedar memarahi. Menghardik itu ya tidak bisa menjaga anak yatim dengan baik, itu bagian dari hardikan. Harusnya diajar, nggak diajar. Nggak bisa ngajar, harusnya menitipkan di tempat-tempat pendidikan yang baik.
tidak dititipkan. Ya sudah dibiarkan begitu saja. Atau fenomena sekarang yang menjual anak, fenomena yang kemudian memanfaatkan anak untuk meminta-minta dan lain sebagainya, itu bagian dari hardikan. Itulah mereka, itulah yang disebut yukadzibubiddin, pendusta agama. Dia tidak percaya terhadap ajaran agama, dia tidak percaya terhadap apa yang memang diajarkan oleh agama, sekaligus dia kemudian memanfaatkan agama sebagai bagian dari kedustaannya. Ini yukadzibubiddin itu. Maka diancam berat. Ya, disebut pendusta oleh Allah, disebut pendusta, itu berat sekali. Yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya, ya, bukan cuma sekedar fisiknya, fisik jelas, ya, menganiaya fisik siapapun nggak boleh. Suami nggak boleh menganiaya fisik istri, istri nggak boleh menganiaya fisik suami, ada nggak? Dan tidak memberinya makan, orang tua tidak boleh menganiaya fisik anak, anak juga tidak boleh menganiaya fisik orang tua. Sekarang ada itu, orang tuanya dipukulin apa, yang terakhir kemarin, belum ada sepekan ini, yang orang tuanya dipukul sampai lebam, ya, ternyata biasa dipukul sampai mukanya lebam hitam-hitam gara-gara tidak menyalakan obat nyamuk. Ya, inilah dunia sekarang, ngeri. Itu ya, anaknya salah, tapi kesalahan anak nggak tahu apakah dulu memang dididik dengan baik atau enggak juga. Apakah mereka tahu hak-hak orang tua atau enggak juga. Padahal Nabi ada di hadis Bukhari itu. Kalau kalimatnya beda-beda, ada yang kalimatnya begini: laisa minna man lam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Ada yang redaksinya man lam yarham sohirona walam ya'rif hakko kabirona falaisa minna. Siapapun orangnya yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak mengerti hak-haknya orang yang lebih tua, man lam ya'rif haqqo kabirona, kata Nabi, falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Sehingga diakui jadi golongannya Nabi. Kan ngeri. La yu'minu ahadukum, kalau ini ada di hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadisnya Imam Nasai, ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu, jadi banyak hal-hal yang memang diajarkan Rasulullah tentang ini ya, tentang bagaimana kalau kaitannya malam ini dengan anak yatim, misalnya tentang anak yatim. Sehingga ada lebaran anak yatim sendiri di Muharram, itu sesungguhnya bukan lebaran anak yatim. Jadi awalnya memang itu ada hadis yang kemudian memotivasi agar memberikan, agar dekat, ya, agar pada hari itu diutamakan lebih daripada hari-hari yang lain untuk mencintai anak yatim. Nah, karena mereka sesungguhnya anak-anak yatim itu kan anak-anak yang kurang kasih sayang, karena tidak ada orang tuanya.
Tetapi sekarang justru anak-anak yang ada orang tuanya juga kurang kasih sayang, itu juga banyak juga ya. Kita meyatimkan anak-anak sendiri-sendiri itu jadinya itu, Masya Allah. Inilah. Jadi anak ada orang tuanya ada, tapi merasa yatim dia, merasa tidak punya orang tua. Ya karena orang tuanya mungkin ya tidak peduli, tidak bisa mengisi tangki cintanya. Semua itu kan butuh diisi. Ya, tangki cinta itu butuh diisi. Nah, anak punya hak juga itu untuk diisi oleh orang tuanya. Nah, kalau kurang bisa juga kebanyakan anak-anak itu kemudian mencari ke tempat lain. Baik. Ayat pertama. Ayat kedua, ini ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, kalau kaitannya tadi, kalau anak yatim yang sudah balik kemudian ternyata memang tidak punya harta, nggak ada tinggalan orang tuanya, jadi miskin. Jadi tetap harus dirawat. Nah, kalau kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, miskin dan fakir beda. Kalau di dalam Ibnu Katsir, makna yang dimaksud orang fakir, kalau fakir itu memang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan kecukupan, itu fakir. Kalau miskin, miskin itu dia punya. Di fikih berapa fikih juga begitu. Yang disebut fakir, misalnya begini, saya contohkan yang gampang begini, yang gampang. Kalau kebutuhannya 10, butuhnya 10, dia punya pendapatannya 4,9, maka disebut fakir. Di fikih fakir itu orang yang tidak punya pendapatan sama sekali, atau dia punya pendapatan tetapi pendapatannya kurang dari separuh. Itu fakir. Kurang dari separuh. Kalau kebutuhannya 10, dia pendapatannya hanya 4,9, berarti punya pendapatan, tapi pendapatannya kurang dari separuh. Kalau pendapatannya separuh lebih, tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhannya, namanya miskin. Nah, di dalam ayat ini, termasuk pendusta agama adalah orang yang tidak peduli kepada orang miskin. Miskin. Kalau Sayyidina Ali malah beliau menyampaikan miskin itu bukan cuma sekedar miskin harta, termasuk miskin ilmu dan adab tadi. Ya, itu kajiannya para alim lah ya. Tapi paling tidak ini yang paling mendasar, kemiskinan harta. Makanya kata Nabi nih, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Sampai seperti itu perhatian Islam. Jadi tidak hanya sekedar mikir diri sendiri, tapi orang-orang yang ada di sampingnya, apakah terpenuhi kebutuhannya atau tidak. Nah, kadang-kadang kalau orang-orang yang ngomong, nah itu kita harusnya senang, harusnya. Karena dia berani ngomong. Tapi kebanyakan orang tidak senang. Kenapa? Merasa menjadi beban. Nah, ini bedanya agama di situ. Agama itu tidak merasa menjadi beban. Karena mengetahui ada orang yang miskin atau fakir. Karena mungkin Allah memang menempatkan diri kita
untuk bisa membantu orang-orang fakir dan orang-orang miskin semampu kita. Nabi Khidir itu sampai jual diri. Dah, saya jual aja ke sana, ke pasar Buddha. Nanti lakunya berapa, ambil buat kamu. Nabi Khidir. Kita belum sampai sana. Kalau ada orang yang minta-minta, berat rasanya. Dia kok minta-minta, orang kitanya juga kurang. Kadang-kadang begitu. Berat, berat. Itu agama memang begitu, melatih nafsu kita. Nah, orang-orang miskin di sini wala yahuddu ala to'amil miskin, tidak mendorong ya, untuk memberi makan orang miskin. Punya motivasi saja enggak, apalagi melakukan. Punya keinginan saja enggak, apalagi memberikan. Nah, ini pendusta agama itu. Agama tidak mengajarkan begitu. Agama itu mengajarkan bahwa ada orang lain di sekeliling kita. Karena ada orang lain, jadi apa yang kita punya bukanlah semua itu menjadi bagian dari milik kita. Ya kalau kita nggak mampu, niatkan saja apa yang kita mampu itu bagian dari untuk membantu. Mencarikan pekerjaan, memberikan peluang. Itu bisa jadi akhirat semua. Jadi jangan dikira yang namanya akhirat sekedar sholat, puasa. Itu akhirat iya. Nah, tapi membantu orang-orang yang membutuhkan, kita niatkan saja. Walaupun kadang-kadang yang kita bantu juga tidak ngerti, nggak niatnya ke sana. Itu semua akhirat. Perintahnya Allah begitu, bantu. Jadi kalau kita punya usaha membantu orang lain, bantu. Itu niatkan jadi akhirat semua. Gitu ya. Asik juga. Mana yang dimaksud ialah orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu. Ini fakir. Semana dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya. Ini ada Al-Fajr ayat 17, ayat 18. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi menggambarkan bahwa Quran itu memang konsisten. Yaitu bagian dari kehidupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 8:30 lebih ya. Kita sedikit-sedikit lah, yang penting istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita sehingga memperoleh ilmunya. Yang penting kita ngaji. Yang kasih ilmu itu Allah. Saya tidak bisa membuat Bapak Ibu paham. Yang penting niat saja. Ini Allah perintahkan kita ngaji, ya sudah ngaji saja. Nanti yang kasih ilmu Allah, yang nambah kita menjadi tambah ada ilmunya Allah, itu sudah semuanya. Jadi nggak sombong. Mudah-mudahan lah kita selalu dalam rahmat ridho dan kasih sayangnya. Kita akhiri dengan doa bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.